Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan menceritakan cerita tentang salah satu kisah inspiratif dari terciptanya salah satu perusahaan makanan Kentucky Fried Chicken atau bisa kita sebut dengan KFC, yang saat ini sudah sangat mendunia sekali. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan nama perusahaan cepat saji KFC atau Kentucky Fried Chicken. Hampir semua orang di Indonesia pastinya pernah mampir di gerai ayam goreng asal Amerika tersebut, dan bahkan hampir telah hafal dengan rasanya. Bagi mereka yang sangat gemar dan hobi menyantap sajian tersebut, namun di balik kesuksesan perusahaan KFC ini ternyata terdapat kisah sedih yang sangat menginspirasi tentang perjuangan pendiri sekaligus pemilik KFC yang dikenal dengan nama Kolonel Harlan Sanders. Tentu saja nama itu tidak asing lagi di telinga kalian. Bahkan wajahnya pun selalu tertampang di setiap restoran dan di setiap kemasan makanan KFC. Kolonel Harlan Sanders atau dikenal dengan nama Kolonel Sanders lahir pada tanggal 9 September 1890 di Amerika Serikat. Dia adalah anak pertama yang lahir di keluarga yang sangat sederhana sekali. Banyak sekali rintangan yang dihadapinya. Pada masa hidupnya, pada umur 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Padahal saat itu ibunya sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan Sanders muda pun harus menjaga dan menafkahi anak adik-adiknya yang baru berumur 3 tahun. Dengan kondisi saat itu, ia sudah harus memasak untuk keluarganya. Pada umur 7 tahun, sudah pandai memasak di beberapa tempat memasak, dan pada usia 10 tahun ia mendapatkan pekerjaan pertamanya dekat pertanian dengan gaji $2 per bulan. Ketika berumur 12 tahun, ibunya kembali menikah, namun ibunya meninggal beberapa bulan kemudian. Sanders pun harus terpaksa menafkahi dan menjaga dua adiknya itu. Sanders berganti-ganti pekerjaan selama beberapa tahun. Pertama sebagai tukang parkir pada usia 15 tahun, dan kemudian pada usia 16 tahun ia terpaksa harus putus sekolah. Karena tidak mampu membayar biaya sekolah, ia pun terpaksa harus bekerja siang dan malam di berbagai tempat dengan gaji yang sangat kecil. Namun semua itu ia tetap lakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menghidupi dua adiknya itu. Pada usia 17 tahun, Sanders jatuh cinta dengan seorang gadis cantik yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Namun Sanders sadar bahwa ia tidak pantas dengan wanita cantik tersebut. Ia bukanlah lelaki dengan wajah yang tampan, dan ia juga tidak memiliki harta banyak. Tentu saja ia tidak berharap bisa menikahi wanita idamannya tersebut, karena tidak ada hal yang menarik dalam dirinya. Ia hanyalah pria miskin yang hidup seadanya, berpindah-pindah profesi yang sangat kecil penghasilannya. Ia hanya bisa memandang dari jauh pujaan hatinya itu, dan tidak berani menyatakan cintanya karena ia belum siap untuk semua itu. Hingga suatu hari di suatu acara di dekat rumahnya, Sanders diminta untuk memasak ayam crispy yang bisa ia bagikan kepada orang-orang. Ternyata semua orang di sana menyukai masakannya. Orang-orang di sana memuji kenikmatan ayam goreng buatan Sanders. Sanders pun sangat senang dan dengan pujian itu, ia sangat bahagia apabila banyak orang yang menyukai dan menikmati masakannya, dan keajaiban cinta pun terjadi secara tidak langsung terduga. Gadis yang ia taksir selama ini ternyata ikut memakan ayam goreng yang ia buat itu, dan wanita itu pun ternyata sangat menyukai masakannya. Ia pun menghampiri Sanders dan berbincang-bincang dengannya, dan tidak lama kemudian buih-buih asmara mulai bermunculan di hati sang gadis pujaannya itu. Sanders pun tidak menyangka kalau ayam goreng buatannya ternyata bisa membuat lebih dekat dengan gadis pujaannya hatinya. Mereka pun menjadi sahabat lalu menjalin kisah asmara, dan setelah beberapa tahun Sanders pun menikah. Wanita pujaannya itu saat itu
Saat itu, memasak ayam hanyalah hobinya saja, tidak dijadikan profesi untuk mencari uang. Nah, setelah menikah dengannya, Sander pun kembali mengganti-ganti profesi, namun tetap penghasilannya tidak dapat menghidupi keluarga kecilnya itu. Terlebih lagi, ia juga mempunyai seorang anak yang membutuhkan banyak biaya. Setahun kemudian, karena hidupnya serba kekurangan, istrinya pun kabur dari rumah dan meninggalkan Sander seorang diri dengan membawa putrinya yang sangat ia cintai. Ia pun patah hati yang sangat mendalam pada waktu saat itu. Ia tidak menyangka bahwa kalau istrinya akan pergi meninggalkannya, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun ia sadar, ia tidak ingin terpaku dalam kesedihan. Ia harus bangkit dan mengikhlaskan kepergian istrinya dan anak-anaknya. Ia harus kembali bekerja dan berjuang demi keberlangsungan hidupnya. Ia sangat yakin sekali hidupnya pasti akan berubah suatu saat nanti. Sanders pun kembali melamar pekerjaan dan mencoba melanjutkan pendidikannya, namun ia selalu ditolak saat melamar pekerjaan, dan ia juga tidak diterima di berbagai universitas untuk melanjutkan pendidikannya. Di tahun 1906, ia kemudian masuk menjadi seorang tentara angkatan darat dan dikirim ke Kuba. Ia menjadi tentara hingga dirinya pensiun. Di masa pensiunnya, kolonel hidup dengan mengandalkan uang pensiunannya. Namun ternyata uang itu tidaklah cukup sama sekali. Sampai akhirnya ia bergabung menjadi tim pemadam kebakaran kereta api. Pada masa-masa itu juga ia belajar hukum dan terus menggali kemampuannya hingga ia memperoleh ijazah di bidang hukum meski sudah sering menangani kasus di berbagai pengadilan. Namun ia merasa penghasilannya sangat jauh dari standar, sampai-sampai ia berpikir bahwa ijazah yang ia telah peroleh tidak ada gunanya sama sekali. Sanders pun kemudian meninggalkan profesinya pengacaranya itu. Ia pun kembali merenungi, meratapi nasibnya yang malang itu. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini selalu saja gagal. Bukti dari percintaan, pekerjaan, hingga pendidikan, ia selalu saja gagal. Ia pun berhenti berharap dan berpasrah dengan keadaan saat itu. Ia merasa sangat depresi sekali. Di usianya yang sudah sangat tua, ia tidak harus berbuat apa lagi. Ia bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri karena merasa gagal dalam hidupnya. Namun ia tetap teringat ada satu keahlian lagi yang ia miliki, yaitu memasak ayam dengan sangat lezat. Ia baru sadar bahwa kelezatan ayam buatannya itu tidak ada duanya, dan dia saja mengetahui resepnya. Namun karena tidak memiliki modal yang banyak, ia pun berpikir untuk bekerja sama dengan restoran untuk menghidangkan masakannya ayamnya itu. Ia pun berkeliling dan menawarkan resepnya pada restoran-restoran yang ada di Amerika Serikat. Namun tidak ada satupun yang menerima masakannya. Mereka semua mengatakan tidak tertarik dengan masakannya. Seperti itu, namun Sander tidak menyerah begitu saja. Selama 2 tahun lebih, ia mengelilingi kota-kota di Amerika dan terus menawarkan resepnya pada semua restoran yang ia temui. Namun usahanya tetap saja tidak membuahkan hasil, dan tidak ada satupun restoran yang menerima resep masakannya itu. Di usia senjanya itu, ia tidak putus asa sama sekali. Meskipun gagal berkali-kali, namun Sander tetap memilih untuk tidak menyerah. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah karena kita berhenti untuk berusaha, dan Sander tidak mau menjadi orang gagal saat itu. Ia ingin menjadi orang yang berhasil meskipun di usia yang sudah sangat tua. Setiap kali menawarkan resepnya dan kerjasamanya kepada restoran-restoran, Sander selalu saja ditolak. Bahkan ia sudah ditolak sampai 1009 kali. Nah, di penolakan 1009 kali, ia mencoba sekali lagi ke sebuah restoran yang ada di kota Kentucky, dan keajaiban pun terjadi di sana.
Pada akhirnya, di restoran yang di ke-1010, resepnya diterima di sebuah restoran yang ada di kota Kentucky tersebut. Dan di sanalah KFC dilahirkan. Pada usia Sanders 84 tahun, usaha KFC menjadi sangat besar dan sukses. Semua orang yang menyukai ayam crispy miliknya itu menjadi orang yang sangat berhasil dan memiliki banyak sekali harta yang melimpah. Dengan cepat usaha KFC semakin menyebar kemana-mana hingga akhirnya menyebar ke seluruh belahan dunia. Wajar namanya selalu tertampang di setiap restoran dan di setiap kemasan KFC di seluruh dunia. Ia menjadi seorang yang sangat sukses di usia yang sudah sangat tua itu. Ia tidak menyerah meski mendapatkan ribuan penolakan. Ia selalu bangkit dan ia terjatuh karena ia sangat yakin bahwa kegagalan itu adalah awal dari keberhasilannya. Kita sangat beruntung sekarang ini bisa menikmati lezatnya ayam KFC, dan semua itu berkat perjuangan dan kerja keras tanpa lelah oleh pendirinya itu. Ia memang pernah merasa begitu jatuh dan gagal dalam hidupnya, namun ia tidak menyerah begitu saja, dan akhirnya kehidupan ditutup dengan sebuah kesuksesan besar yang sangat menginspirasi banyak orang di belahan dunia. Dengan kisah perjuangan ini, itu tadi cerita di balik suksesnya perusahaan KFC atau Kentucky Fried Chicken yang sangat mendunia itu. Kisah ini merupakan kisah nyata yang sangat menginspirasi orang-orang di belahan dunia untuk terus bangkit dari kegagalan hingga akhirnya mencapai sebuah kesuksesan. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah sukses Kolonel Sanders. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.